Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang artikel program deradikalisasi dan terorisme melalui nilai-nilai luhur Pancasila yang disusun pengampu Bapak Fathahillah MP SH MPD, disusun oleh 1 Jody Pranata dengan NPM 2020 4064 03024, 2 Raffi Iza Aliuda 2020 4064 03034, 3 Nafis Tiani 2020 4064 03032, keempat Walija 2020 4064 03044, kelima Alfiasani 2020 4064 03005, kemudian keenam Agustina Widi 2020 4064 03001, ketujuh Ibnu Rifa 2020 4064 4030 45, Fitria Eviani 2020 4064 03019, kesembilan Raika Anissa Putri 2020 4064 03035. Inilah personil-personil yang akan menyampaikan materi pada kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama Jody Pranata, kedua Raffi Iza Aliuda, ketiga Nafis Tiani, keempat Walija, kelima Alfiasani, keenam Agustina Widi, ketujuh Ibnu Rifa, kedelapan Fitria Eviani, kesembilan Raika Anissa Putri. Baik, kita akan langsung untuk masuk ke literatur pembelajaran yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yang pertama satu artikel Pancasila yang didapatkan dari Google Sendiriawan, dan yang kedua dari internet. Itulah sumber dari belajar kami. Layout materi yang saya sampaikan pada artikel kali ini yaitu satu tentang konsep terorisme dan radikalisme yang perlu kita pahami. Kedua, faktor pemicu tumbuhnya radikalisme Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas hukum tertinggi dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme. Latar belakang munculnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Maraknya tindak pidana terorisme yang terjadi akhir ini jelas membuat masyarakat merasa resah. Secara mudah, terorisme dapat dimaknai sebagai peperangan serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Sebagian besar para teroris biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan tertentu yang telah mereka rencanakan, misalnya politik. Mereka sudah terkampar dengan radikalisme. Radikalisme memiliki arti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perbaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan sikap yang ekstrem. Radikalisme itu merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya untuk penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan tertentu yang memiliki legitimasi doktrin agama. Oleh karenanya, radikalisme agama dianggap menjadi penyebab serangkaian aksi terorisme di berbagai belahan dunia. Para pelaku terorisme sejak peristiwa World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 mengaku aksi yang dilakukannya termasuk sebagai bentuk jihad fisabilillah. Sebagaimana pengakuan Ali Imran dalam aksi Bon Bali yang dipengaruhi adanya beberapa alasan, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan syariat Islam dan tidak adanya iman dan rusaknya moralitas dan akidah masyarakat, melindungi umat Islam, pembalasan terhadap kafir yang memerangi kaum muslim. Salah satu contoh peristiwa yang sedang hangat terjadi dalam konsep radikalisme yaitu seperti adanya bom di gereja Surabaya.
Kejadian teror ini yang menimpa warga Surabaya, khususnya bagi umat Kristen di Gereja Kristen Indonesia, yaitu tepatnya di Gereja Santa Maria dan Gereja Pantekosta, membuat seluruh masyarakat berduka dan mengutuk keras praktek terorisme yang selama ini menjadi musuh berat pemerintah. Sebagaimana laporan Tempo pada tanggal 13 bulan 5 2018, bom bunuh diri di 3 gereja yang ada di Surabaya sudah memakan korban 49 jiwa. Ada 9 orang yang mati dan 40 yang luka-luka. Karena apa yang mereka lakukan sama sekali tidak menggambarkan nilai-nilai Islam dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pelaku teror ini menurut Jenderal Tito Karnavian adalah seseorang pimpinan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD Surabaya yang salah satu pimpinannya terjerat kasus pidana teroris, yaitu Aman Abdurrahman. Akan tetapi kini dia mendekam di LP Nusa Kambangan. Menurut polisi, di balik serangan teror di Surabaya diduga kuat sebagai pembalasan setelah ISIS terdesak di tingkat internasional. Tindakan tersebut dipicu oleh radikalisme. Radikalisme itu sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah pandangan yang mempunyai keinginan untuk melakukan suatu perubahan yang mendasar atau fundamental sesuai dengan investasi ideologi yang dianut mereka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif itu yaitu merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis politik dengan konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Pengkajian permasalahan di dalam penelitian ini dibesarkan pada dua pokok permasalahan, yaitu penyebab aliran radikalisme dan terorisme berkembang subur di Indonesia, dan penggunaan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai asas hukum tertinggi untuk mencegah tindakan terorisme dan radikalisme. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan untuk latar belakang dalam penulisan artikel ini dari kelompok 2. Untuk selanjutnya tentang pembahasan materi akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi yang berjudul konsep terorisme dan radikalisme. Menurut istilah, kata teroris atau bisa disebut dengan pelaku dan terorisme bisa disebut dengan aksi berasal dari kata Latin terere yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, dan kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teror yaitu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Dan terorisme yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan atau ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, bisa disebut dengan terutama tujuan politik. Pendapat lain dikemukakan juga oleh Eza dan Fatah, profesor dan ahli kriminologi asal Kanada, mengatakan bahwa terorisme berasal dari kata teror yang berasal dari bahasa Latin yaitu terere yang berarti rasa takut. Awalnya kata teror digunakan untuk menggambarkan atau untuk mencari perintah, dan kata terorisme digunakan untuk menggambarkan penggunaan elektromagnetik teror atau bisa disebut dengan alat teror dari pemerintah sebagai alat koersi untuk menekan
menekan keperluan terhadap pemerintah. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses di mana individu mentransformasi pandangan, yaitu pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung normal menuju masyarakat yang cenderung ekstrim. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya, yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Mungkin sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi poin kedua, yaitu faktor pemicu tumbuhnya radikalisme Islam di Indonesia. Adapun faktor-faktor pemicu tumbuhnya radikalisme Islam di Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal keberagaman. Yang kedua, faktor eksternal sosio-politik-kultural. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, dendam politik kultural. Yang kelima, faktor sejarah. Yang keenam, faktor pendidikan. Yang ketujuh, faktor pemikiran. Yang kedelapan, faktor ekonomi. Dan yang kesembilan, faktor sosial. Selanjutnya yang terakhir, faktor politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin pertama dan yang kedua. Yang pertama, faktor internal keberagaman. Hal ini secara khusus terkait dengan pemahaman dan interpretasi terhadap konsep-konsep dasar Islam dan konsep-konsep perjuangan, seperti konsep jihad yang dipahami oleh kelompok radikal Islam yang tidak hanya sebagai bentuk perjuangan dakwah Islam, tetapi lebih jauh dipahami sebagai bentuk perlawanan perang terhadap musuh-musuh ideologis Islam ataupun kaum kafir. Selain pemahaman dan penekanan dimensi teologisnya, jihad juga dibenturkan dalam dimensi dua kutub teritorial yang berseberangan, yakni Dar al-Islam dan Dar al-Rahab, yang mana Dar yang kedua dijadikan sebagai sasaran ekspansi dengan legitimasi jihad untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, baik dengan cara damai ataupun perang. Yang kedua, faktor eksternal sosio-politik-kultural. Hegemoni politik, ekonomi, dan budaya Barat ataupun non-Islam terhadap umat Islam yang dianggap membahayakan bagi umat Islam dan kalangan fundamentalis. Ide-ide modernisme Barat dianggap telah mendistorsi tradisionalisme mereka. Ketika ide-ide modernisme memasuki ranah kehidupan dan ideologi umat Islam, maka harus dilakukan upaya-upaya membendung modernisme karena akan membuat ide-ide tradisional fundamentalis mereka akan menjadi menguat dan mempunyai daya tarik tersendiri. Bahkan beberapa penulis melihat bahwa faktor ekonomi, alam yang gersang, dan semacamnya menjadi pemicu munculnya ekspresi gerakan fundamentalisme dalam bentuk perang suci dengan menaklukkan wilayah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor psikologis. Melalui efikasi radikal dan agresif yang dalam psikologis politik atau gerak sosial, seseorang merasa bahwa dirinya penting, punya kemampuan, dan berarti untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Ada optimisme di satu yang merupakan energi psikologis pendorong suatu tindakan yang dalam konteks politiknya dijadikan sebagai konteks aktivitas Islamik. Faktor psikologis ini paling tidak terlihat dalam dua bentuk. Yang pertama, aliensi radikal. Aliensi radikal yaitu suatu perasaan terasing seseorang dari lingkungannya. Apa yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya bertentangan dengan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang terjadi. Perasaan alienisasi radikal ini pada gilirannya akan berkembang menjadi aktivitas radikal. Perbedaan antara yang diyakini dengan
realitas yang dihadapinya dapat terlihat dalam Islam sendiri, dengan keyakinan melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik, sedangkan dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan dunia modern sekarang, fakta yang muncul menunjukkan bahwa umat Islam masih jauh dari apa yang diharapkan. Yang kedua, perasaan keputusasaan apologetik. Perasaan keputusasaan apologetik adalah sebuah perasaan putus asa yang mencoba mencari sesuatu yang lain untuk dijadikan alasan sumpah serapah dalam rangka melegitimasi keputusasaannya di hadapan orang lain. Pengalamannya dalam kepahitan hidupnya, lingkungan, kegagalan dalam karir dan kerjanya dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari anarkis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jaluda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dendam politik kultur. Dendam politik kultur adalah munculnya gerakan reformasi Islam di beberapa negara-negara Arab. Ketika berakhirnya kerajaan Turki, yang mana gerakan ini berusaha untuk memurnikan ajaran-ajaran dan praktek keagamaan umat Islam yang sekian lama terpengaruh oleh hegemoni kultur Barat yang mereka anggap sebagai budaya setan atau evil kultur. Hegemoni ini tentu tidak lepas dari kekuatan politik Barat yang hari ini telah mengalahkan kekuatan politik dunia Islam. Oleh karenanya, kultur Barat haruslah dijauhi dan dianggap sebagai musuh, dan mereka harus diperangi sebagai balasan atas penindasan mereka terhadap umat Islam. Gerakan yang sama muncul juga di beberapa daerah Islam lainnya, seperti gerakan Salafi yang menjadi representasi Wahabisme, gerakan Mahdi di Sudan, gerakan Sanusi di Afrika Utara, dan juga termasuk gerakan Persatuan Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor sejarah. Sejak abad ke-8 hingga abad pertengahan, upaya-upaya untuk menaklukkan dan mengalahkan bangsa atau masyarakat yang lemah merupakan bagian dari kebiasaan suatu bangsa atau kerajaan yang lebih kuat, sehingga kebiasaan tersebut dan seluruh akibatnya dapat terima secara sah menurut pandangan politik dan hukum bangsa-bangsa pada masa itu. Fakta membuktikan betapa banyak sistem hukum dan kerajaan yang membenarkan praktek aneksasi tersebut, seperti hukum Yunani, Romawi, Bizantium, dan kerajaan kaum Frank, kerajaan Visaik, Ostrogoth, Mongol, negara tentara salib, dan lain sebagainya, yang saling menginvasi dalam kompetisi tiada henti demi untuk merebut kekuasaan dan mengokohkan dominasi dan hegemoni, termasuk apa yang dilakukan oleh kekhalifahan Islam awal. Realitas sejarah ini tentu saja berpengaruh pada pembentukan hukum Islam yang dimulai sejak abad 2 atau abad ke-8 Masehi, di mana pada para ahli hukum, fuqaha, banyak memasukkan berbagai logika realitas sosial, politik, dan ekonomi pada masanya ke dalam interpretasi yang mereka lakukan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya itu faktor pendidikan. Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru sangatlah berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesatuan, keramahan, membenci pengerusakan, dan lebih saling memukul daripada merangkul, lebih saling menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dari kelompoknya lah yang paling benar, sementara yang lain salah, maka harus diperangi. Adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum umum, sedangkan sekolah umum alergi memasukkan kurikulum agama. Dan sedikit orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah,
yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman yang serabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang F, faktor pemikiran, yaitu merebaknya dua tren paham yang ada dalam masyarakat Islam. Yang pertama, menganggap bahwa agama merupakan penyebab kemunduran umat Islam, sehingga jika umat ingin unggul dalam mengejar ketertinggalannya, maka ia harus melepas baju agama yang secara filosofis anti terhadap agama. Sedangkan pemikiran yang kedua adalah merefleksikan penentangannya terhadap alam realitas yang dianggapnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Dunia saat ini dipandangnya tidak lagi akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT, penuh dengan kenistaan, sehingga satu-satunya jalan selamat hanyalah kembali kepada agama dengan cara yang sempit, keras, kaku, dan memusuhi segala hal yang berbau modernitas. Pemikiran ini merupakan anak kandung daripada paham fundamental. Yang H, faktor ekonomi. Problem kemiskinan, pengangguran, keterjepit ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan teror. William Notch, pengarang buku Perwajah Dunia Baru, mengatakan, terorisme yang belakangan ini marak muncul merupakan reaksi dari kesengajaan ekonomi yang terjadi di dunia. I. Faktor sosial. Di antara faktor munculnya pemahaman yang menyimpang adalah adanya kondisi konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat. Banyaknya perkara-perkara yang menyedot perhatian massa yang berujung pada tindakan-tindakan anarkis. Pada akhirnya melahirkan antipati, sekelompok orang bersikap bercerai dengan masyarakat. Pada awalnya, sikap berpisah dengan masyarakat ini diniatkan untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Namun, lama-kelamaan, sikap ini berubah menjadi sikap antipati dan memusuhi masyarakat itu sendiri. Jika sekelompok orang ini berkumpul menjadi satu atau sengaja dikumpulkan, maka akan sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. J. Faktor politik. Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita sebuah negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, sebaliknya, jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah munculnya kelompok-kelompok atas nama yang berbeda, baik politik, agama, ataupun sosial, yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya. Kemunculan semangat radikalisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatar belakanginya. Salah satu penyebab utama dari munculnya radikalisme agama adalah pemahaman akan agama itu sendiri lebih jauh. Kelompok radikal ini kemudian membawa pemahamannya sendiri ke tengah masyarakat dan berusaha mengartikulasikan dan mengimplementasikannya dalam wujud-wujud perubahan yang radikal terhadap tatanan sosial keagamaan, seperti budaya islamisasi maupun tatanan politik dan hukum seperti proyeksi negara Islam, syariat Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya yang berbau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas hukum tertinggi dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme. Dalam mencegah berkembangnya tindak radikalisme, diperlukan upaya-upaya yang menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme bukan lagi persoalan lokal, melainkan
persoalan nasional dan internasional. Di era reformasi ini, nilai-nilai Pancasila yang mulai ditinggalkan masyarakat perlu direvitalisasi. Sedangkan segala bentuk radikalisme sendiri harus dideradikalisasi. Deradikalisasi yang paling utama dapat dilakukan adalah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila secara utuh, mulai dari tahap sosialisasi, pemahaman, implementasi sampai ke aktualisasi Pancasila. Radikalisme dan terorisme merupakan sikap dan tindakan yang menakutkan dan menjadi momok bagi masyarakat luas. Terorisme terjadi karena cara pandang yang sempit, interpretasi yang tidak utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran, serta manipulasi pelaku teror. Kemudian, apabila terorisme dibiarkan tumbuh, maka bisa mengganggu kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Untuk itu, agar terorisme dan radikalisme tidak berkembang, maka diupayakan yang pertama, pemerintah harus menciptakan kualitas dan taraf pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat, hukum ditegakkan secara benar, dan pemerintah berwibawa. Kemudian, yang kedua, penguatan identitas dan kohesivitas kelompok ditemukan memiliki kontribusi yang relevan dalam bias proses pengambilan keputusan peledakan bom sebagai jihad. Keputusan itu lebih didorong oleh motivasional dan bukan rasional, sehingga rekonstruksi skema kognitif tertentu berkaitan dengan jihad bukan menjadi pilihan utama dalam kegiatan counter terorisme. Menurunkan kohesivitas kelompok dan identitas kelompok merupakan langkah awal yang bermanfaat dalam mengurangi kecenderungan dihasilkannya keputusan dalam kelompok yang lebih beresiko dalam relasi antar kelompok. Kemudian, peminimalan akses terhadap berbagai permasalahan dan informasi yang dapat digunakan sebagai justifikasi di antara dua penilaian ketidakadilan terhadap kelompok yang disebabkan oleh penindasan dan penganiayaan, pengurangan. Sedangkan Azi Yumardi Azra menyampaikan solusi komprehensif terorisme antara lain yang pertama itu melibatkan pendekatan rasio kultural keagamaan, memerlukan revitalisasi dan pemberdayaan pemberian kesempatan lebih besar dalam upaya solusi radikalisme dan terorisme. Dengan revitalisasi ini, kepemimpinan ini, masyarakat bersangkutan dapat merajut kembali kohesi dan solidaritas sosial yang perlu untuk penguatan sistem dan mekanisme pencegahan dini dari infiltrasi anasir yang mengganggu pertahanan diri mereka. Kemudian yang kedua, pemberdayaan sosioekonomi masyarakat bersangkutan, khususnya remaja dan pemuda yang memang sangat rentan terhadap infiltrasi gagasan dan praksis radikalisme dan terorisme. Pendekatan ini dapat dijadikan langkah efektif mencegah terjerumusnya warga muda bangsa ke dalam tindakan merusak diri sekaligus negara bangsa. Masyarakat baru itu terbentuk melalui proses perubahan sikap individu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan rasa hormat serta tanggung jawab yang juga ditandai oleh hal-hal berikut, yaitu menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan.
Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggung jawab. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik yang bertentangan dengan pola berpikir dan nilai-nilai Pancasila seperti pola pikir yang sempit, picik, negatif, kurang menerima keberadaan pihak lain, egosentris, eksklusif, memaksakan kehendak dan main hakim sendiri. Kemudian ada metode deradikalisasi, itu berupa pengalihan sementara tersebut pada kenyataannya tidak efektif dalam meredam tindak radikalisme. Serangkaian teror dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama masih sering terjadi. Oleh sebab itu, pengintegrasian implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam metode deradikalisasi menjadi sangat penting karena akan menyentuh tataran value, norms, sampai behavior suatu individu yang kemudian akan memberikan multiplier efek berupa terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Ideologi radikal yang terjadi seperti sekarang ini membuat masyarakat putus asa dan tidak rasional dalam menyikapi perkembangan zaman. Semakin ketatnya kompetisi antar individu, kelompok maupun bangsa disikapi dengan cara-cara destruktif dan kontraproduktif, sehingga bukan lagi kompetisi yang sehat untuk memenangkan pengaruh global, melainkan kompetisi yang tidak seimbang dengan menciptakan kondisi anarki yang kemudian diisi dengan nilai-nilai radikal. Pelaku terorisme saat ini telah menyalahi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai upaya menjalankan sila pertama dengan tujuan untuk menghindari praktik aksi terorisme dan kekerasan atas nama agama dengan tujuan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Adapun yang menjadi pelanggaran terhadap Pancasila adalah yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagamaan dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela, menghina, atau bahkan melakukan ancaman teror. Harkat dan martabat manusia terus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, yakni kedudukan dan derajat yang sama, saling mencintai sesama manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Dengan demikian, di tengah merebaknya tindakan terorisme dan radikalisme,
pemerintah dan kepolisian harus bisa mencegah pelaku bom bunuh diri. Karena itu, pada saat ini bangsa Indonesia harus banyak melakukan sosialisasi atau penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan Indonesia harus dijadikan sebagai jalan memutus mata rantai aksi terorisme atau radikalisme. Jadi kesimpulannya, banyak sekali faktor yang membuat gerakan radikalisme ini terus bermunculan di Indonesia. Faktor tersebut dapat disebabkan dari faktor dalam diri manusia maupun dari luar manusia, di mana kedua faktor tersebut adalah faktor yang sama besarnya dalam mempengaruhi berkembangnya radikalisme dan terorisme muncul di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor internal keberagamaan, faktor eksternal rasio politik-kultural, faktor psikologis, dendam politik-kultural, kemudian faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Selain faktor tersebut, masih terdapat faktor lain, yaitu pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong, parsial terhadap ayat-ayat Al-Quran, bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu, dan deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pancasila mempunyai berbagai macam fungsi dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Mempunyai peran yang sangat penting dalam menghalangi masuknya paham radikalisme dan terorisme di negara Indonesia, karena Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat membentengi diri individu maupun negara dan dalam menghalau paham tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Demikianlah materi presentasi kami tentang artikel program deradikalisasi, radikalisasi dan terorisme melalui nilai-nilai luhur Pancasila. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat diambil kesimpulan pada makalah tentang terorisme dan radikalisme di Indonesia, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang membuat gerakan radikalisme ini terus bermunculan di Indonesia. Faktor tersebut dapat disebabkan dari faktor dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia, di mana kedua faktor tersebut adalah faktor yang sama besarnya dalam mempengaruhi perkembangan radikalisme dan terorisme muncul di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor internal keberagaman, faktor eksternal sosial polikultural, faktor psikologis, dendam polikultur, faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Selain faktor tersebut, masih terdapat juga beberapa faktor lain, yaitu seperti pemahaman keagamaan yang literal dengan pembacaan ayat secara sepotong-potong, kemudian bacaan yang salah dalam pembacaan Al-Quran yang dikomunikasikan dengan idealisasi, kemudian berlebihan terhadap istilah Islam dengan masa tertentu dari verifikasi politik sosial oleh masyarakat, dan fungsi dan kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi krisis radikalisme dan terorisme di negara Indonesia, yang mengandung nilai luhur yang dapat membentuk filosofis pandangan negara dalam menghadapi paham tersebut. Itulah kesimpulan dari materi ini.
Jadi demikianlah materi presentasi dari kelompok kami mengenai materi artikel program deradikalisasi, radikalisme, dan terorisme melalui nilai-nilai luhur Pancasila. Kami mohon maaf apabila dalam membawakan materi dapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.